Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Majelis Taklim Masjid Muawanah ya Palapa, Bandar Lampung. Alhamdulillah pada sore yang mendung ini kita semua masih diberikan panjang umur untuk menambah amal soleh ya. Karena sebagaimana doa Nabi, waj'alil hayati ziyadatan fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupanku sebagai sarana untuk menambah amal soleh ya. Jadi Nabi ingin supaya hidup itu amal solehnya bertambah. Jadi hidup itu untuk menabung amal-amal baik. Kalau kita tidak bisa menabung amal baik, maka kelihatannya lebih baik gak usah hidup ya. Artinya setiap yang hidup kita harus bercita-cita supaya tambah hari, tambah minggu, tambah bulan, tambah tahun, amal-amal kita meningkat. Apalagi kita sudah 2 bulan yang lalu digembleng dengan madrasah Ramadan ya. Itu tentunya setelah Ramadan selesai, semangat kita semakin membara dan menyala-nyala. Dan alhamdulillah ini terbukti pada jamaah ibu-ibu Muawanah, terbukti yang hadir cukup banyak ya, full. Bapak Harliwan, Ustadz Harliwan mengatakan, udah Ustadz minggu depan saja ya. Jadi saya mohon maaf pada ibu-ibu terutama yang sudah berniat, tapi insya Allah ibu-ibu tetap mendapatkan ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau datang atau tidak ustadznya, pahala tetap dapat Bu ya, tetap. Karena ibu sudah melangkahkan kaki karena Allah ya. Kemudian yang kedua, insya Allah tanggal 6 bulan Agustus saya mengajak ibu-ibu kalau ada yang mau berangkat ke Tanah Suci untuk umroh, boleh bareng saya ya. Insyaallah saya berangkat tanggal 6 Agustus ya. 6 Agustus ya, tanggal 6 Agustus. Bagi siapa yang punya cita-cita mau berangkat umroh, tidak usah nyari travel jauh-jauh, cukup tanya kepada yang ibu percaya ya, siapalah. Nah, kalau nanya kepada saya boleh, dan saya ikut berangkat sehingga nanti ibu-ibu bisa mendapatkan manasik yang sempurna ya. Insyaallah travelnya seperti yang sudah pernah dialami oleh Ibu Nawawi ya. Baju seragamnya seperti ini Bu ya, baju seragam ini yang saya pakai ini baju seragam travel ini Bu ya. Oke, jadi silakan bicara sama suami ya, yang punya suami ya. Silakan bicara sama suami. Udah Mas, Kak, Kiai, gimana kalau tanggal 6 Agustus kita umroh bareng sama Ustadz saya? Nah, mudah-mudahan jawaban suami ibu, oke lah kalau begitu. Nah, ya silakan. Itu ya untuk umroh ya. Kalau mau haji boleh juga. Ada jamaah pengajian saya pendengar RRI Bu. Pendengar RRI, insya Allah
Dia kemarin daftar haji plus, haji plus, haji khusus, haji khusus, haji plus. Bukan haji reguler, bukan reguler. Kalau reguler nunggunya 23 tahun. Ya. Ini haji khusus nunggunya 5 tahun. 5 tahun. Ya. Tetapi rezeki dari Allah, ternyata si ibu itu dimajukan dan tahun ini berangkat. Jadi nggak pakai nunggu. Jadi haji plus langsung berangkat tahun ini. Karena apa? Karena ada kelebihan kuota dari Arab Saudi, kemudian Kementerian Agama menawarkan kepada travel. Dan si ibu itu seharusnya nunggu 5 tahun, ini tidak nunggu. Tahun ini berangkat. Besok tanggal 1 mau walimah safar, ya. Baik. Jadi yang mau haji plus silakan bisa daftar lewat saya, ya. Baik Ibu sekalian, kita lanjutkan pengajian kita. Tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah membahas tentang pelajaran safar, ya. Karena memang hidup kita itu hanya 2, Bu. Mukim, safar. Safar, mukim, ya. Mukim itu artinya tinggal di rumah, tinggal di kampung, tinggal di kediaman kita, ya. Kalau ibu-ibu orang Palapa ya tinggal di Palapa, namanya mukim, ya. Kemudian yang kedua safar. Udah nggak ada yang ketiga, Bu. Nggak ada yang ketiga, nggak ada. Kehidupan kita itu hanya 2. Kalau nggak mukim, safar. Kalau nggak safar, mukim. Ya. Misalnya, mana Ibu Ani? Maaf nih kalau kebetulan ada namanya Ani ya. Oh, Ibu Ani lagi ke Bandung, Pak. Ke Bandung berarti safar. Mana Ibu Rodia? Oh, Ibu Rodia lagi ke Palembang, Pak. Palembang berarti safar. Ya. Mana Ibu Ina? Ibu Ina lagi ke Kota Bumi, Pak. Lagi ke Kota Bumi berarti safar. Jadi pokoknya kita ini kalau nggak mukim, ya safar. Kalau nggak safar, ya mukim. Maka kita perlu paham kapan atau bagaimana adab-adab ketika kita safar, ketika kita melakukan perjalanan, ketika kita keluar kampung, keluar rumah, menuju kota tertentu. Apakah kota tertentu itu masih di Lampung, apakah masih di Pulau Sumatera, ataukah ke Arab Saudi, ya. Kita sudah membahas tentang niat, ya. Hendaklah kita bersafar dengan niat karena Allah, ya. Jangan bersafar dengan niat-niat yang buruk. Apa ada safar dengan niat yang buruk? Adalah, Bu. Orang pergi jauh-jauh, mau ngapain? Mau ngerampok, ya. Mau ngapain? Mau cari pesugihan. Mau ke Gunung Kawi, mau ke Gunung Pesagi, mau ketemu Mbah Dukun, mau tirakat di Gunung Tengger, supaya dapat ilmu kebal, supaya dapat ilmu sugih, ya. Sugih itu kayak pesugihan. Kalau bahasa Jawanya itu namanya nyupang, ya. Ada lagi yang pergi jauh, ngapain? Larian, bawa cewek pergi jauh, ya. Ini termasuk pergi-pergi yang niatnya keliru, ya. Adalah kita pergi niatnya karena Allah, pergi untuk ibadah, ya, haji, umroh, kemudian pergi untuk mencari rizki yang halal. Saya mau ke Solo, mau cari barang yang bagus untuk saya jual, itu mencari barang, bisnis, dagang. Kenapa, Bu, nggak lewat ini, nggak lewat HP? Saya kalau lewat HP takut ketipu karena macam-macam.
Saya mau datang langsung ke Solo, ke Pekalongan, mau cari batik, saya jualan batik misalnya begitu. Nah itu namanya pergi yang mubah, yang boleh. Mubah itu artinya boleh untuk mencari rezeki atau untuk silaturahmi lebaran, Bu, seperti kemarin. Ya, mungkin di antara ibu-ibu ada yang pulang kampung. Alhamdulillah, Bu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya kemarin pulang kampung ke Jawa. Kami silaturahim mengunjungi bibi, adik kandung dari ibu saya. Seharusnya yang dikunjungi ada 2 bibinya. Ternyata pas saya sampai di Solo, saya mendengar berita bahwa bibi yang mau saya kunjungi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, pas meninggal. Sehingga kami pulang dari Solo, mampir ke Tegal, sudah tinggal kuburan aja, orangnya sudah gak ada. Ya. Baik, silaturahim, ibadah, mencari rezeki yang halal, ya seputar itulah safar-safar yang baik. Ya, nengok anak, nengok cucu, ya, menuntut ilmu. Ya, saya mau ngantar anak, Mbak. Anaknya di mana, Bu? Anak saya kuliah di Universitas Muhammadiyah di Jogja. Ya, jadi safar dalam rangka menuntut ilmu. Baik. Kemudian di sini juga ditekankan tidak bersafar untuk bermaksiat kepada Allah, ya. Tidak bersafar untuk bermaksiat kepada Allah. Mas mau ngapain? Mau ke Bali. Ngapain ke Bali? Ingin kawin dengan teman kuliah atau agamanya non-Islam. Ya, padahal di dalam Islam kita dilarang untuk menikah dengan laki-laki atau wanita yang musyrik. Ya, musyrik. Surat Al-Baqarah. Nah, jadi karena ngejar cowok idamannya atau cewek idamannya jauh-jauh sampai Bali, sampai Papua, sampai NTT, sampai Manado. Untuk apa? Untuk menikah lain agama, beda agama. Ya, nah ini yang tentu perjalanannya itu adalah perjalanan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau nikahnya satu agama, no problem. Ya. Baik, kemudian yang ketiga melakukan istikharah. Ternyata safar pergi jauh itu juga perlu istikharah. Doanya sudah saya baca waktu itu, ya. Hadis dari Nabi Muhammad SAW, apabila seorang di antara kamu berhasrat melakukan suatu perkara. Jadi safar ini termasuk salah satu perkara, ya. Kenapa? Karena kita ingin meninggalkan kampung, kita meninggalkan rumah, meninggalkan kampung. Kita ada di luar kampung kita, di daerah yang asing, di daerah yang mungkin gak ada kenalan, mungkin daerahnya menakutkan, mungkin daerahnya serem dan lain-lain. Ya. Jadi kita perlu istikharah. Apabila seseorang di antara kamu berhasrat melakukan satu perkara, adalah yang mengerjakan sholat 2 rakaat di luar sholat yang fardu. Di luar sholat yang fardu, kita sholat 2 rakaat, Bu. Sholat 2 rakaat. Kemudian bacalah doa berikut. Jadi sholatnya sih gampang, Bu. Sholatnya seperti sholat sunnah, seperti sholat qobliyah dan ba'diyah. Biasa aja lah, sholat biasa 2 rakaat. Kan ibu udah biasa kan, sholat 2 rakaat. Nah setelah itu berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku memohon pilihan yang tepat kepadamu dengan ilmumu. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon pilihan yang tepat kepadamu dengan ilmumu. Ya, jadi kita minta kepada Allah supaya
dipilihkan yang paling tepat dengan ilmu Allah. Kenapa dengan ilmu Allah? Karena Allah lah yang paling tahu apakah yang mau kita kerjakan itu baik atau tidak. Menurut pandangan mata kita, menurut otak kita ini baik. Tapi menurut Allah belum tentu. Ya. Menurut kita ini baik. Akibatnya yang akan datang belum tentu. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Kita tidak tahu. Kita hanya tahu sekarang nih. Sekarang. Nah, sekarang kita tahu. Sekarang. Tapi apa yang akan terjadi nanti, minggu depan, bulan depan, tahun depan, akhirat, yang tahu hanya Allah. Makanya kita minta dengan ilmu Allah, ya Bu ya, dengan ilmu Allah kita minta dipilihkan yang terbaik. Ya. Aku memohon kekuatan kepadamu dengan kemahakuasaanmu. Ya, kita minta kekuatan Bu. Minta kekuatan dengan kemahakuasaan Allah. Kita minta kekuatan. Karena kita ini lemah Bu. Apalagi ibu-ibu, bapak-bapak saja lemah kok. Apalagi ibu. Maka kita perlu minta, ya Allah saya minta kekuatan. Kita minta kekuatan dengan kemahakuasaan Allah. Minta kekuatan Bu. Kalau minta kekuatan itu jangan ke Mbah Dukun atau ke jin, ke setan, jangan. Langsung pada Allah yang Maha Kuasa. Ya. Ya Allah, saya minta kekuatan ya Allah. Biar saya tidak lemah. Itu. Biar saya tidak penakut. Ya. Aku memohon karuniamu yang besar. Kita minta karunia yang besar. Kalau minta karunia jangan yang tanggung-tanggung Bu. Ya Allah, saya minta karunia yang sebesar jarum pentul. Kecil amat. Mintalah kepada Allah yang besar. Allah nggak miskin nggak? Ya, mintalah karunia yang besar. Jadi kalau minta kepada Allah jangan minta yang sedikit Bu. Ya Allah, saya minta emas 1/10 gram. Kecil amat 1/10 gram. 1/10 gram. Minta yang banyak. Ya Allah, saya minta emas 1 on, 1 kilo. Minta karunia yang besar. Apakah Allah punya? Ya punya dong Bu. Allah Maha Kaya kan? Allah kan Maha Kaya. Langit bumi siapa yang punya Bu? Langit bumi yang punya siapa? Allah. Jadi kalau minta karunia itu yang besar, jangan tanggung-tanggung. Ya. Apa boleh Ustadz? Ya boleh lah. Boleh minta karunia yang besar. Ini hadisnya. Wa as'aluka min fadlikal azim. Wa as'aluka min fadlikal azim. Aku memohon karuniamu yang besar. Ya, jadi kalau minta karunia itu jangan tanggung-tanggung Bu. Ya Allah, saya minta karunia sebesar biji jinten hitam atau apa itu yang di onde-onde Bu? Yang di onde-onde itu. Ya, yang kecil-kecil. Jangan. Minta yang besar sekalian. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa sementara aku tidak kuasa. Disinilah kita memuji Allah. Ya Allah, Engkau kuasa. Engkau Maha Kuasa. Sedangkan aku tidak kuasa. Aku tidak kuasa. Engkau Maha Kuasa. Ya. Di sini kita memuji Allah. Memuji Allah bahwa Allah Maha Kuasa dan sekaligus menyatakan bahwa saya tidak kuasa. Bagus kan Bu? Kalimatnya bagus. Memuji Allah dan merendahkan diri kita. Kita memang tidak kuasa. Ya.
Coba kalau misalnya ada ular masuk ke rumah, apa kekuasaan kita? Ya, ular masuk ke rumah, naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Yang kuasa Allah. Jika kita minta kepada Allah, ya Allah, makhlukmu ya Allah, makhlukmu ya Allah yang namanya ular, tolong suruh pergi. Ya, insya Allah nanti pergi, Bu. Ya. Kalau kita pukul, malah takutnya ularnya nempel di kayu. Ya. Lari ada tembok. Sana tembok, sana tembok, sana tembok. Loncat jendela, jatuh. Mohon kepada Allah. Ya Allah, ini ular adalah makhlukmu ya Allah, ciptaanmu ya Allah. Kami tidak kuasa. Kami tidak kuasa ya Allah. Engkau maha kuasa, tolong ya Allah. Suruh dia keluar. Insya Allah nanti dia keluar, Bu. Ya. Yakin, yakin dong Bu, yakin. Ya. Karena semua alam ini yang mengendalikan Allah. Ya. Sekarang ibu mau lari ke sana tembok, lari ke sana tembok, lari ke sana tembok, loncat jendela. Ya kalau jendelanya cuma 1 meter, nggak apa-apa. Kalau jendelanya lantai 15, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai, tamat. Seorang ibu-ibu dari Palapa loncat dari jendela lantai 15. Kenapa? Karena dikejar ular. Nah, itu keliru, ya. Minta tolonglah kepada Allah karena Allah kuasa dan kita tidak kuasa. Akui, Bu, akui. Ya Allah, Engkau kuasa ya Allah, maha kuasa Kau ya Allah. Saya tidak kuasa ya Allah. Ya, akui. Engkau maha mengetahui sedang aku tidak mengetahui. Ya. Engkau ya Allah maha mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui. Mengetahui apa? Terutama mengetahui hal-hal yang gaib. Hal-hal yang belum terjadi. Hal-hal yang akan terjadi. Allah maha tahu sedangkan kita tidak tahu. Seperti yang tadi sudah saya katakan, kalau saya memilih ini, kira-kira bagus enggak untuk kesehatan saya? Kalau saya memilih ini, kira-kira bagus enggak untuk akhirat saya? Nah, yang tahu Allah, Bu. Yang tahu Allah. Jadi, kita tidak tahu apa yang akan terjadi minggu depan, bulan depan, tahun depan, bahkan nanti setelah mati kita nggak tahu, ya kita nggak tahu. Maka kita akui saja Allah, ya Allah Engkau maha mengetahui, sedangkan aku tidak mengetahui. Dan Engkaulah yang maha mengetahui perkara gaib, ya. Dan Engkaulah yang maha mengetahui perkara gaib, yaitu hal-hal yang belum terjadi, ya, di masa yang akan datang. Itu adalah perkara gaib dan yang tahu hanya Allah. Atau juga hati seseorang, Bu, ya. Orang kelihatannya bagus, ya Bu, ya, kelihatannya bagus. Hatinya belum tentu, ya. Kelihatan di depan kita kelihatannya begitu, tapi hatinya kurang ajar. Nah, hatinya sebel aku, sebel. Nah, ya. Jadi kita kadang-kadang tertipu dengan penampilan, Bu, ya, penampilannya nunduk-nunduk, ya. Belum tentu hatinya sama dengan di mulut, belum tentu. Engkaulah yang maha mengetahui sedang aku tidak mengetahui. Engkaulah yang maha mengetahui yang gaib. Ya Allah, apabila Engkau mengetahui bahwa perkara ini, nah, kita sebutkan perkara ini apa? Sebutkan misalnya saya mau melakukan safar ke Jepang, saya mau kuliah di Jepang, saya mau kerja di Hong Kong, ya,
Tentu kalau ibu-ibu mau kerja di Hong Kong, Bu, bawa suami lah, Bu. Bawa suami. Pak Ustadz boleh nggak jadi TKW? Boleh, bawa suami. Itu, jangan pergi ke Hong Kong sendirian. Sudah, bisa dijadikan pergedel, ya. Bisa jadi pergedel sama majikannya, ya. Iya, bisa jadi pergedel, ya. Kalau ibu-ibu mau jadi TKW boleh, bawa suami, ya, bawa suami, sehingga tidurnya tetap sama suami, jangan tidurnya sama majikan, jangan. Jadi dalam istikharah ini, Bu, hajat kita disebutkan, Bu, hajat kita, hajatnya disebutkan. Ya Allah, apabila Engkau mengetahui bahwa perkara ini, yaitu saya ingin ke Hong Kong, atau saya ingin ke Turki, saya ingin ke Yaman, atau ke Bandung, misalnya ibu-ibu bilang, Mas, kita nanti kalau pensiunan jangan di Lampung lah hidupnya, kita pindah aja ke Jawa. Saya udah cita-cita, pokoknya setelah pensiun nggak mau tinggal di Lampung, nggak mau. Alasannya apa? Nggak ada saudara. Dari keluarga istri nggak ada saudara, dari keluarga laki nggak ada saudara. Jadi ketika dua-duanya pensiun, ingin pulang kampung ke Jawa. Nah, apakah itu baik? Belum tentu. Belum tentu. Yang tahu baik atau tidak siapa? Allah. Nah, maka sebelum sholat istikharah, ya. Nah, pertanyaannya, apakah balik ke Jawa akan menjadi lebih soleh, lebih solihah? Belum tentu. Apakah ke Jawa akan menjadi lebih bertakwa? Belum tentu. Imannya bisa dijaga, iman. Belum tentu, ya. Karena sekarang luar biasa, Bu, di Jawa, ya. Yang namanya yang merusak-rusak iman itu banyak betul, ya. Kemarin aja kan baru saja itu sekumpulan orang-orang Buddha datang ke masjid, melakukan ibadah di masjid, ya. Orang Buddha ke masjid ibadah, bayangkan tuh. Untung bukan masjid, ini muawanah. Jadi kita pindah ke Jawa, pindah ke Kalimantan, IKN, Bu, ya, IKN, pindah ke Sumatera Utara, ke Aceh, ke Papua, itu bisa baik, bisa tidak. Bisa baik, bisa tidak. Siapa yang tahu? Allah. Maka perlu sholat istikharah, ya. Ya Allah, apabila Engkau mengetahui bahwa perkara ini, yaitu kepindahan saya ke Jawa, sebutkan, Bu, sebutkan dalam doanya, kepindahan saya ke Jawa baik bagiku, baik bagi agamaku, baik bagi hidupku, dan baik bagi akhiratku, maka tetapkanlah dan mudahkanlah urusan itu bagiku. Aku kalau pensiun nggak mau di Lampung, mau balik ke Cianjur, mau balik ke Ciamis, ke Garut. Sebutkan, Bu. Ya Allah, kalau memang perjalanan saya ke Garut itu adalah baik bagi saya, baik bagi agama saya, baik bagi dunia saya, dan baik bagi akhirat saya, ya Allah, mudahkan, takdirkan dan mudahkan, ya. Namun jika engkau tahu bahwa perkara ini buruk bagiku, bagi agamaku, bagi hidupku, dan buruk akibatnya terhadap diriku, terutama di akhirat, maka jauhkanlah perkara ini dariku dan jauhkan diriku darinya. Namun ya Allah, namun kalau kepulangan saya ke Garut itu adalah buruk bagiku, buruk bagi agamaku, buruk bagi duniaku, buruk bagi akhiratku, maka jauhkan saya dari Garut, jauhkan saya dari Cianjur, jauhkan saya dari Jawa.
biar saya tetap di Lampung, gitu ya. Jadi yang tahu Allah, Bu, ya. Jangan sampai ibu-ibu pulang kampung karena udah pensiun, alasannya nggak ada saudara, suami nggak ada saudara di Lampung, istri nggak ada saudara. Ya Allah, emang kita ini bukan saudara tah, Bu? Emang kita ini bukan saudara tah? Kita ini saudara, turunan Nabi Adam alaihissalam. Bahkan, Bu, kalau deket-deket dengan saudara kandung, belum tentu membawa kebaikan, belum tentu. Bisa jadi malah cekcok, perang, berantem, ya, iri-irian, ya, dendam kesumat, malah bisa jadi lebih buruk. Lebih baik tetap tinggal di Lampung. Nanti kalau kangen dengan Jawa, silaturahmi setahun sekali nggak apa-apa kan, Bu? Ya. Kangen dengan Garut, Cianjur, silaturahmi gitu, ya. Sebutkan, Bu. Jadi kalau memang ternyata menurut Allah kepindahan saya ke Jawa, keberangkatan saya ke Hong Kong, ke Jepang itu adalah berbahaya bagi agama saya, bagi dunia saya, bagi akhirat saya, ya Allah, gagalkan. Ya. Nah, itulah namanya istikharah seperti itu, Bu. Jangan istikharah itu jangan begini, Bu. Ya Allah, apapun yang terjadi, walaupun langit runtuh, saya harus ke Jawa. Itu namanya bukan istikharah. Bukan. Itu namanya memaksa Allah. Memaksa Allah supaya mengikuti hawa nafsu kita. Memaksa Allah supaya meridhoi apa yang kita lakukan. Nah, itu namanya bukan istikharah, bukan. Istikharah itu begini, ya Allah, kalau memang kepulangan saya ke Jawa baik bagi agama saya, bagi dunia saya, bagi akhirat saya, ya Allah, lancarkanlah saya ke Jawa, ya Allah. Tetapi apabila saya pulang kampung ke Jawa, buruk bagi agama saya, buruk bagi dunia saya, buruk bagi akhirat saya, ya Allah, mendingan saya nggak jadi ke Jawa, gagalkan. Nah, itulah istikharah, ya. Jadi bisa minta dilancarkan, bisa minta digagalkan. Kenapa? Karena yang tahu yang baik akibatnya hanya Allah. Ya. Jadi kalau istikharah itu jangan maksa Allah, Bu. Ya Allah, pokoknya. Kalau pokoknya bukan istikharah, kalau pokoknya, ya. Tetapkanlah kebaikan untukku apapun adanya, kemudian jadikanlah diriku ridho menerimanya. Ya, jadi kita minta ketetapan yang baik dari Allah, kita minta takdir yang baik, dan kita supaya bisa menerima semua keputusan Allah. Kalau menurut Allah kamu jangan pergi, berbahaya, ya udah terima. Ya, karena di Jawa itu sudah padat, parkir mobil aja ora iso. Parkir mobil, Bu, di Jawa nggak bisa. Buktinya siapa? Buktinya saya. Saya kemarin ke Tegal, bingung mau naruh mobil, Bu. Bingung mau naruh mobil. Gangnya sempit. Pas. Akhirnya jalan kaki dulu. Pas jalan kaki ketemu ular, Bu, segini nih, ular. Ular segini. Panjangnya 1,5 meter lah. Sempit. Kalau musim hujan positif banjir. Musim hujan banjir, halaman untuk parkir mobil gak ada, kemudian panasnya luar biasa, nyamuknya banyak. Enaknya apa coba, Bu? Nyamuknya banyak, panasnya luar biasa, parkir mobil ora iso, enakan tinggal di Lampung, luas, ya. Bisa ke kebun karet, luas tuh kebun karet. Ya.
kebun sawit luas, ya. Itulah. Jadi artinya baik atau buruk yang tahu hanya Allah. Terdapat dalil bahwa wajib menyebutkan urusan yang hendak kita pilih dan hendak kita lakukan, ya. Jadi kalau istikharah itu kita harus menyebutkan nama urusan kita. Apakah urusannya itu mau menikah, mau kuliah, mau jadi TKW, mau umroh, mau haji, itu sebutkan, Bu, sebutkan, ya. Demikian juga di dalamnya terdapat dalil bahwa 2 rakaat sholat istikharah bukanlah sholat fardu, ya. Jadi sholat istikharah itu sholatnya sholat sunnah mutlak, bukan sholat fardu, bukan maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, bukan, tapi sholat 2 rakaat sunnah. Kemudian setelah ia mengerjakan sholat istikharah, barulah ia menyebutkan hajatnya. Hajatnya disebutkan. Ya, hajatnya disebutkan. Selanjutnya ia akan melihat apa yang Allah mudahkan baginya dan apa yang Allah bukakan pada hatinya. Tidak selamanya hasil istikharah itu adalah terbukanya hati secara langsung atau mimpi yang dilihat oleh orang yang beristikharah atau yang lain. Jadi kalau ibu ingin tahu istikharah saya yang pas yang mana ya, saya kok nggak mimpi-mimpi loh, ya nggak apa-apa, emangnya harus lewat mimpi. Jawaban istikharah itu tidak harus lewat mimpi. Jawaban istikharah tidak harus lewat mimpi, tidak. Ya, pokoknya jalanin aja. Ketika ibu dimudahkan Allah dalam satu urusan, misalnya mau ke Jawa, Bu, ya, ternyata mau ke Jawa itu mudah sekali, ya. Di Jawa ada yang nawarin, Bu, ini ada lapangan bola nganggur luas, oh iya, harganya murah. Kemudian sekarang di Jawa sudah ditanami ini, ayo sekarang ibu tiket pesawatnya udah saya beliin, pokoknya semuanya serba lancar. Berarti itulah hasil istikharah kita, ya. Tapi kalau terhambat, sulit, terhambat, nah itu berarti istikharah kita bukan ke sana, tapi ke hal-hal yang dimudahkan Allah, ya. Jadi kita ingin tahu istikharah saya yang kepakai yang mana nih? Ya lihat saja. Allah memudahkan kemana? Allah memudahkan yang tetap tinggal di Lampung atau ke Jawa? Ya, jadi itu. Jadi hasil istikharah tidak harus lewat mimpi, tidak harus. Kemudian yang terakhir yaitu bermusyawarah. Seorang hamba yang berniat melakukan safar bermusyawarah dengan orang yang dipercaya agama dan akalnya dari kalangan karib kerabat, famili atau temannya, ya. Pendapat 2 orang lebih tepat daripada pendapat 1 orang. Kadangkala saudaranya itu mengisyaratkan suatu perkara penting yang bermaslahat baginya. Akan tetapi hendaklah ia bermusyawarah dengan orang yang baik agamanya, agamanya baik, akalnya sempurna, dan yang cinta kepadanya saja. Karena hakikat bermusyawarah ini adalah meminta nasihat. Maka itu hendaklah orang yang dimintai nasihat memberikan nasihat dengan benar. Hak muslim kepada muslim lainnya diantaranya adalah memberikan nasihat dengan benar dan ikhlas. Rasulullah bersabda, wa idzas tansahaka fansahlah. Jika ia meminta nasihat, maka berikanlah nasihat kepadanya. Jadi musyawarah itu penting, Bu, ya. Musyawarah itu penting, ya. Artinya kita ingin mendengar, kita ingin meminta nasihat dan ingin mendengarkan pendapat dari saudara-saudara kita yang terdekat, yang satu famili lah, yang satu famili. Di sini disebutkan karib kerabat, Bu, karib kerabat.
Karib kerabat itu siapa? Adik, kakak, paman, bibi, ya. Orang tua kita minta pendapat, ya. Ma, kalau yang manggilnya mamah ya, atau bunda, kalau yang manggilnya bunda. Mendingan bunda kan, bunda, ayahanda, atau kalau muslim, abi, umi, abati, umi, ya. Ya. Bi, aku ini mau ke Jawa. Kira-kira menurut Abi bagaimana? Nah, kan nanti abinya ngasih nasihat kan? Atau kakaknya ngasih nasihat, atau adiknya, nak, udahlah nggak usah ke Jawa. Di Jawa itu nggak ada tempat parkir. Ya, nggak ada tempat parkir. Buktinya apa? Itu tadi. Buktinya Ustadz Nurdin pulang ke Jawa mau parkir mobil bingung. Ya. Apalagi Jakarta. Ampun. Jakarta nggak ada tempat parkir, Bu. Ada. Udah gangnya sempit. Susah lah, susah. Pokoknya paling enak di Lampung, di metro. Ya, luas tanahnya. Ya. Nah, terakhir sebelum kita tutup, melunaskan semua hak manusia. Jadi salah satu adab dalam safar ini adalah melunasi utang. Ya, melunasi hutang. Kenapa? Karena kita safar belum tentu kembali. Ya, kita berangkat umroh nih, berangkat haji. Ya memang cita-citanya pulang lagi ke tanah air, mendapatkan haji mabrur, mendapatkan umroh mabrur. Betul, nggak salah, nggak salah. Tapi apakah kita tahu apa yang akan terjadi di perjalanan? Nggak ada yang tahu, ya. Seandainya terjadi apa-apa, kita masih punya utang, apalagi kita malas mencatat, udah berarti kita mati membawa utang. Mati membawa utang. Sahabat Nabi yang matinya membawa utang tidak disolati oleh Nabi, Bu. Nabi Muhammad SAW tidak mau menyolati sahabat yang wafat, yang meninggal, yang mati meninggalkan utang. Ya, maka diusahakan kalau ibu mau safar, pergi jauh, kalau bisa langsung dilunasi utang-utangnya, lunasi. Ya, kalau nggak bisa lunas, minimal dicatat. Utang saya sama Ibu Maryam 5 juta, utang saya sama Pak Nurdin 10 juta, utang saya sama Pak Harliwan 15 juta, utang saya sama Ibu Eni 15 juta, total 70 juta. Nanti kalau saya tidak kembali, ambil uang saya di bawah bantal. Nah, gitu. Sebutkan bantalnya, bantal apa? Ya, apa bantal besi, apa bantal aluminium, apa bantal apa itu kan bantal macam-macam. Ya. Harus nulis wasiat, Bu, nulis wasiat, menulis wasiat. Ya. Melunaskan hak-hak manusia dilakukan dengan meminta maaf kepada siapa saja yang mempunyai urusan dengan seseorang. Selain itu adalah ia melunasi utang-utang kepada yang mengutanginya sebelum berangkat safar. Menyerahkan titipan-titipan serta lainnya. Jika tidak ada kelapangan waktu untuk mengembalikannya sendiri, maka hendaknya ia menugaskan orang yang bisa mengembalikannya kepada pemiliknya, sebagaimana yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah. Jadi tadi kan sudah, Bu, ya, melunasi utang. Yang kedua, meminta maaf, ya. Bu, maafin saya mau pindah kemana, Dek? Ke IKN. Oh ya, IKN. Bu, saya minta maaf, saya mau pindah kemana? Saya ke Papua. Bu, maafin saya ya, saya sekarang udah mau pindah kemana? Ke Jepang. Nah, ya. Mungkin anaknya di Jepang sudah mapan, sudah gajinya besar, ya. Anaknya di Jepang mapan, duitnya banyak, gajinya besar, kemudian bunda sama ayahandanya, ayo bunda ke Jepang aja, ya, biar setiap hari melihat gunung itu, Gunung Fujiyama, ya.
bunga sakura. Gunung Fujiyama dan bunga sakura. Padahal di Indonesia itu gunung banyak banget, Bu. Gunung Selamat, Gunung Galunggung, Gunung Semeru. Sebenarnya lebih kaya Pulau Jawa lah, Bu, daripada Jepang. Iya, Jepang itu miskin. Gunungnya cuma Gunung Fujiyama, bunganya cuma bunga sakura, miskin. Coba di Indonesia, ada bunga melati, ada bunga mawar, ada bunga kenanga, ada bunga apa itu yang anggrek bulan. Kaya Bu Indonesia. Kenapa harus pindah ke Jepang yang miskin? Bunganya hanya bunga sakura, gunungnya cuma Gunung Fujiyama, isinya es lagi, isinya es itu gunung, nggak bisa didaki. Kalau di Indonesia kan ada Gunung Selamet, ada Gunung Galunggung, ada Gunung Semeru, Tanggamus, Raja Basa yang sangat indah. Ya. Nah, jadi minta maaf Bu ya, kalau mau safar minta maaf. Minta maaf, utangnya dibayar, utangnya, kemudian titipannya dikembalikan. Misalnya dulu pernah minjam cangkul, kembalikan cangkulnya. Bu, mau mulangin cangkul. Oh iya, pantesan cangkul saya hilang. Ya, ternyata dipinjam 5 tahun. Minjam cangkul 5 tahun. Ya. Bu, saya mau mulangin. Mulangin apa? Mulangin blender. Kemarin bikin bolu, blender saya rusak, pinjam sama ibu, pulangin. Pokoknya titipan pulangin semua. Ya. Kalau dia nggak bisa jalan sendiri, ngutus orang. Ya, Bainem, sampean keliling. Nih uangnya 500.000. Keliling, mulangin barang-barang ini. Barang ini ke ibu itu, barang ini ke ibu sana, barang ini ke ibu sana. Kalau kita nggak bisa keliling sendiri, ya. Jadi titipannya dipulangin, minta maaf, utang-utangnya dilunasin. Sebagaimana yang dilakukan oleh beliau Nabi ketika Nabi mau hijrah. Sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW sebelum hijrah, beliau menugaskan Ali radhiyallahu an untuk mengembalikan titipan-titipan kepada pemiliknya. Jadi Nabi Muhammad pernah menyuruh menantunya yaitu sahabat Ali radhiyallahu an, ya, radhiyallahu an, untuk mengembalikan titipan-titipan Nabi, ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Itulah ibu-ibu sekalian, adab-adab di dalam safar. Kita sampai kepada adab yang kelima, yaitu melunaskan semua hak, ya. Kita minta maaf lahir batin, bayar utangnya, kemudian titipan-titipannya dipulangin, ya. Apalagi kalau mau ingin pindah selama-lamanya, ingin pindah ke Amerika, ingin pindah ke Jawa, ingin pindah ke Jepang dan lain-lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.